Halo pendengar, halo teman-teman. Hari ini di podcast yang kali ini saya Joni Re ingin membahas 4 mini pump dari topik. Akan saya compare satu-satu supaya pendengar mengerti fungsi mini pump itu apa aja sih, masing-masing kok ada bedanya ya itu mini pump itu. Kalau kita tanya awalnya, sebetulnya mini pump itu gunanya buat apa? Pompa yang pertama ini dari topik saya tunjukkan adalah dengan nama Race Rocket. Pompa ini adalah mini pump. Yang dimaksud mini pump tuh, om kameramen yang omen, ngerti enggak mini pump itu apa? Enggak tahu. Aku tahunya kayak namanya itu loh, kayak nama jenis binatang itu loh. Bukan, mini pump itu namanya pompa, bukan nama binatang. Mini pump ini kan pompa, seperti namanya mini pump, kecil tapi pompa yang kecil gitu, mini. Fungsinya apa kok pompa dibikin kecil gitu loh? Bukankah kalau semakin besar anginnya itu semakin masuknya banyak ke ban ya gitu. Nah, jadi pompa sekecil ini bisa dimasukkan di saku jersey di belakang tuh ya, biasanya kalau sepeda jersey balap, di tas, di yang frame, di tas yang di handlebar, tas belakang, atau bahkan ditaruh di sebelah cage-nya botol minum itu. Nah, sudah disediakan cage-nya. Oh, ada tempatnya kalau masang gini. Ada tempatnya ya, Om? Ada ya. Ini nanti masuk dibaut di tempatnya botol cage. Jadi botolnya di sini, pompanya sini. Nggak ganggu. Biasanya naruhnya di sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada rem. Oh iya. Pompa seperti ini memang jarang yang membawa sih, karena dinilai buat apa. Tapi dengan maraknya pesepeda yang suka goesnya jauh-jauh, bolang, atau yang berhari-hari, tipe yang masuk ke hutan, Om, masuk ke hutan kali ya, masuk ke hutan atau di gunung-gunung yang jauh dari pemukiman, yang sepedaannya dari pagi sampai tengah malam. Nah, menurut saya wajib membawa pompa seperti ini. Memang ada beberapa pompa yang lebih convenient, yang lebih mudah dioperasikan dengan baterai, tapi sepanjang pengalaman saya punya banyak keterbatasan, seperti harus sering dicas atau tekanannya tidak seberapa tinggi. Sedangkan pompa ini walaupun manual, pompa ini banyak gunanya, Om. Kecil seperti yang pertama tadi saya sudah singgung, mudah ditaruh di mana-mana, ya kan? Pompa ini valve-nya atau yang untuk ngisinya yang ketemu sama ujung dari kita ngomong ventilnya ban dalam itu atau ventil valve ban tubelessnya itu sangat mudah dan sangat koneksinya itu sangat bagus. Nah, ini pompanya, kita tutup pengamannya. Kalau mau manjangin itu jangan dilus, tapi diputer. ya jangan dilus-lus, diraba, enggak, ini harus diputar seperti ini, tarik loh, bisa panjang. Nah, fungsinya nanti valve-nya ini bisa di setel antara skruder, jadi model panelnya ban dalam itu ada skruder atau presta, diputer. Nah, seperti kita contohkan di ban ini presta ya, diputer. Prestanya diputar dulu. Kalau enggak diputar, Anda masukkan gini sampai besok enggak masuk anginnya. Nah, ini dimasukkan di sini. Ini masih settingan skruder, masih baru. Jadi dimasukkan sini. Nah, kenapa kok ada selangnya? Nah, nanti kita bahas. Sekalian saya praktekkan mengganti valve itu ya. Ini kalau skruder, settingannya tinggal ininya dibuka. Untuk sekalian saya praktekkan tadi itu kan di settingan awal itu skruder. Jadi jangan sampai Anda sudah jauh-jauh bawa pompa sudah siap,
ketika ada ban gembos di gunung atau di tempat yang tidak ada yang bantu, ini barang ini berguna sekali. Jangan sudah membawa pompa yang bagus tapi tidak bisa merubah dari skruder ke Presta. Kenapa saya perlu menggarisbawahi hal ini? Karena kebanyakan pentil ban dalam sekarang itu Presta. Bentuknya seperti ini. Yang kecil itu Om ya? Yang kecil harus dibuka dulu, terus ditekan gini valve-nya, anginnya keluar sedikit, baru bisa dimasukkan valve-nya ini. Ini settingannya skruder. Bedanya apa? Skruder itu yang pentilnya agak besar itu ya. Kayak pentil ban mobil umumnya itu biasanya skruder, jadi agak gede. Nah, cara merubah dari skruder ke valve Presta ini diputar lagi Om ya. Putar lagi ujungnya Om ya? Ujungnya, sekarang ini ujungnya diputar-putar. Tapi nggak tambah besar. Enggak, dan Ya. enggak perlu dikasih apa gitu, enggak usah. Nanti ditarik tuh jadi panjang. Ketika valve-nya ini panjang, berarti dia sudah siap rubah. Ya, kalau panjang sudah siap ya. Iya, siap untuk dimasukkan. Betul. Ya. Dimasukkan. Berarti diputar panjang, Terus dimasukkan, terus dipompa. Diputar dulu di sini. Oh, nah, jadi Presta di ujungnya itu di valve yang di ban dalam atau tubeless ini bisa diputar masuk gini. Nah, baru Pompa. dipompa. Berarti setelah dimasukkan dipompa ya? Wah, sampai cukup angin yang masuk. Gitu, sampai cukup angin yang masuk. Jadi pompa ini ya. Om itu gitu tuh berat nggak Om ya? Nah, ini nanti saya akan nyambung ke beratnya pompa ini kan maksudnya ya. Oh iya. Ya, ini di atas atau di bawah? Maksudnya ngadepnya bannya gitu loh. Samping. Samping. Samping ya Om ya? Ya, oh, Itu nggak, soalnya takutnya kan kalau image-nya kan kalau kecil itu kayak apa Om ya? Kayak udaranya keluar sedikit terus jadi berat nggak? oh, pompanya kan? Iya. Nah, ini akan saya jelaskan. Sebelumnya saya lepas dulu. Nah, oh ya, saya sebelumnya menggarisbawahi satu lagi adalah kenapa memakai selang yang seperti saya hampir lupa. Bila dipompa seperti gini, dalam posisi apapun, seringkali kita kan gerakan memompa itu agak goyang-goyang gini ya. Iya betul. Kadang-kadang pentil atau valve ini dari ban dalam ini sensitif. Karet yang di antara besi dan karet ban dalamnya itu sering, kalau bannya lama itu sering ketas bahasanya ya, keras. Kalau ketarik sobek terus malah niatnya ngisi angin, malah angin yang sisa di dalam tuh keluar semua. Bocornya tambah parah, malah nggak bisa dipakai bannya. Nah, untuk mengantisipasi ini, Topik yang Race Rocket ini sudah menyediakan selang supaya dia membuat jembatannya ini lebih fleksibel. Jadi kalau dipompa tangan kita goyang-goyang, itu goyangannya tuh diredam sama selang ini, jadi pentilnya ini tidak terlalu ketarik-tarik. Ya. Nanti akan saya jelaskan di pompa yang berikutnya bedanya apa. Nah, ini nanti saya buka dulu. Tadi Om tanya, neken gini itu berat apa enggak? Ya. Awalnya enggak berat Om, seperti biasa. Awalnya biasa saja, ya kan. Jadi semakin Bentar. Lagunya itu tahun berapa itu Om ya? itu lagu lama. Lagu lama itu. Lagu lama itu. Terus itu belakangnya apa ya? Ya, nggak tahu, tapi maksudnya waduh Om masih muda loh Om John ini, tapi tahu-tahu lagu lama. Nah, ini lagunya Om saya. Iya betul. Lanjut Om. Waktu saya kecil dulu sering diputarkan. Iya. Nah, Oke. jadi ini tipenya kan Race Rocket tanpa belakang, maksudnya Race Rocket saja gitu ya. Nah, jadi kalau pompa ini didesain high volume, lebih high volume daripada saudaranya, yang kan saya jelaskan nanti. Apa itu high volume? Jadi ketika
dipompa begini, itu yang keluar anginnya per sekali stroke, sekali tekanan itu sekitar 36 atau 38 cc sekali stroke gini. Nah 38 ya, ingat 38 cc. Nah berarti ini high volume. Tekanan tertinggi secara manual book yang tertulis adalah 120 psi. Nah, jadi pressure per square inch gitu ya. Jadi itu jadi tekanannya maksimum 120. Umumnya setahu saya ban yang tekanannya tinggi adalah ban sepeda balap, itu tekanannya sekitar, saya pernah mompa itu cuman sekitar 110. Sedangkan kalau sudah 110 itu mompanya berat sekali, sangat berat sekali. Enggak, karena ya tadi itu apa mompanya berat apa enggak, awalnya ringan pasti kayak seperti gini, kalau kita coba ringan karena nggak ada tekanan, nggak ada tekanan. Ya. Tapi begitu udara yang di dalam ban dalam itu sudah penuh, ini nekennya pasti berat sekali. Nah, fungsinya adalah alat ini selain bisa mengisi ban dalam, adalah kita juga bisa olahraga tangan. Nah, semuanya kan berat ya, Bu ya. Bicep itu, ya. bicep itu, bicep. Iya. Tricep ya. Dan apa ya yang biasa nge-gym itu ya, sampai keringat. Nah, ini tutup. Nah, dia punya saudara pompa Race Rocket ini, punya saudara namanya Race Rocket HP. HP itu singkatannya high pressure. HP. Oh. Ini lebih diperuntukkan, Itu lebih gila Bim ya. iya ini kan bahannya aja sama-sama, sebetulnya sama-sama aluminiumnya, cuman ini warnanya warna apa stainless gini ya, warna kilap gini ya. Bisa getar itu. Ya, kalau saya ketatkan getar, tapi nggak ada baterainya. Kalau kan biasanya kalau kita mompanya berat kan tangan tuh kayak Ya, gemetar. Oke. Jadi getarnya manual ya karena Ya, karena manual, Oke. karena ngeroyo ya. Nah, ini tekanan maksimumnya 160 psi. Menurut saya tidak ada yang sampai 160 psi, tapi kegunaannya adalah ketika tekanannya tinggi, dia lebih nyaman untuk mompa di tekanan tinggi. itu lebih karena berat dan ringannya waktu mompa ya Mbak. Ya, tapi di tekanan tinggi. Tekanan tinggi, betul. Tekanan yang di awal itu ini mungkin ngisinya sampai berapa kali gitu. Apa ya, sekali stroke-nya ini lebih sedikit. Ini sekitar 26 aja sekali stroke. Oh jadi beli dua Om ya? Beli topiknya dua, yang awal Awal ini, terus berikutnya ini. Iya. Oh, jangan. Pertanyaan Anda sudah ada jawabannya, dijawab juga sendiri sama topik. Ya, tapi sebelumnya saya juga tunjukkan sedikit sama ya. Ada pengamannya untuk valve-nya. Jadi ujungnya ada pengamannya ya. Ujungnya ada pengamannya. Betul. Tuh, kalau enggak pakai pengaman bahaya, sering rusak. Betul. Nah, sekali lagi Diputar. pintar. Nah, Biar apa Om? panjang. Tuh. Habis panjang Dimasukkan. Ya. Ya. Baru dipompa. Nah, inget ya tahapannya, dipanjangin dulu, baru dipompa. Jangan kebalik, jangan dipompa dulu sebelum dipanjangin. Nggak bisa. Paksa, coba dia sendiri kalau nggak Itu udah terlanjur keringetan loh, percuma. Iya, paling cuma ya segitulah ya, gitu. Oke. Nah, ini Anda tadi ngomong beli dua, Betul ya? Iya dong. Nah, Awalnya ini pakai yang itu supaya ringan karena high volume. volumenya banyak. Ini high pressure gitu. Ya. Beli dua gitu ya. Betul. Tengah-tengah awal ini di tengah-tengah Ya, ini. benar. Oh, enggak perlu. Dua ini gabung terus jadi nih Rodi two sticks. Wow. Ini jawaban topik untuk high volume dan high pressure sekaligus di satu pompa, di mini pump satu. Tapi namanya semua itu yang semua barang atau semua hal itu kan ada yang sempurna Om ya. Betul.
Jadi dia punya kelebihan tapi juga punya ya bisa dibilang kekurangan, tapi enggak juga kurang. Maksudnya dia bentuk valve yang ketemu dengan sisi ban dalamnya itu tidak ada hose-nya, tidak ada selangnya. Jadi bisa dipanjangin tadi. Tidak bisa dipanjangin. Ini biarpun diputer kayak apa, Iya, enggak bisa. kepalanya itu udah di apain nggak bisa panjang ya Om? Nggak bisa diapa-apain, kepalanya ini nggak bisa panjang. Oh ya, mau dilus diputar Bisa. nggak bisa ya. Oke. Nah, ini bisa dipanjangin tapi buat mompanya Apa? kalau tadi untuk kunci, nah ini saya tunjukkan aja. Untuk kuncinya tadi kan diapakan Om? Diputer. Diputer. Kalau ini lain. Ini kayak pompa-pompa ya. Biasanya tuh dikancing gini, di-lock gini. Nah, terus pompa gini. Di bagian belakangnya ada pilihan. Ini high pressure, ini high volume. Pertama tentu di high volume dulu. Oh, ada main belakang ini Om. Oh iya, ini belakangnya ada skalanya nih Om. Nah, ini high volume dulu. Nanti kalau sudah baru ditukar ke high pressure-nya. Nah, jadi high pressure itu ngisinya kelihatannya banyak tapi cuma shit gitu karena pressure-nya tinggi. Iya. Pressure-nya Iya, yang tinggi. Nah, ini. Cuman ada sedikit yang harus di-note. Pompa ini dikhususkan untuk di jalan karena pompa ini hanya bisa untuk valve Presta, jadi tidak bisa diganti ke valve Schroeder, itu tidak bisa, jadi cuma Presta. Oh, satu jenis tipe itu ya, pentil ya Om. Pentil yang model ini aja, yang satunya yang Schroeder itu tidak bisa. Kalau yang dua tadi sebelumnya itu bisa Schroeder dan Presta. Kalau ini hanya Satu jenis tipe pentil ya Om. Padahal pentil kan ada dua Om ya. Ya, Iya kan? ada. Pentil kan dua kan? Iya, ada. Presta sama Schroeder. Nah, iya benar. Untuk pompa ini. Iya. Sebetulnya ada satu lagi, banyak yang nggak tahu. Apa Om? Dunlop. Ada pentil, salah ya. Pentil. Nah, ya itu ada pentil itu namanya Dunlop. Itu sepeda lama. Sepeda lama itu pentilnya Dunlop. Nah, untuk itu Topik ini juga mengeluarkan yang satu set, jadi mini pump, termasuk mini tapi ini tidak mini banget, ini sudah satu set, jadi essential cycling accessory kit, sudah lengkap mini pumpnya yang termasuk besar, sudah termasuk toolkit dan toolkit ban. Jadi ini jawaban untuk velg karbon. Bukan apa jadi jawaban untuk pesepeda yang baru mulai bersepeda terus tanya, saya perlu bawa alat Apa aja kalau supaya saya dan tanda kutip aman atau lengkap, merasa lengkap di jalan. Ya seperti ini sudah ada toolkitnya, sudah ada toolkitnya, sudah ada pompanya, dan semuanya dari Topik ya Om ya. ini dari Topik ya. Nah ini apakah besar gini punya kelebihan seperti Om tadi ngomong, apa lebih besar lebih Enteng. lebih enteng? Nggak mungkin, lebih besar biasanya kan lebih berat, yang enteng pompanya. Iya. Biasanya lebih besar itu lebih mantap, bener nggak Om ya? Ya. Kan lebih besar itu lebih mantap. Nah ini juga sama-sama seperti yang sebelumnya, si Rodi to Stage itu tidak ada selangnya tapi ada pengamannya, tetap ada pengamannya Om. Pengamannya ujungnya tetap dikasih pengaman ya. Nah, tetap ada pengamannya, kuncinya seperti ini. Cuman ini untuk mengisi anginnya, dia narik dan dorong sama-sama mengeluarkan angin. Oh. Jadi two way stroke gitu. Jadi narik gini ngisi angin, nyorong gini juga ngisi angin. Ini kan berarti lebih mudah ngisi bannya, itu kan jauh lebih mudah ya, karena gini juga ngisi, gini juga ngisi. Kalau yang tadi kan cuma waktu Dorong aja. Ya, waktu narik itu kosong tapi harus full power ketika nyurungnya ini enggak, ini narik juga
ngisi, ulung juga ngisi. Waduh ya, bisa cepat keluar loh itu. Iya, Udaranya itu loh, enggak? ya betul, cepat keluar kan, keluar Iya, gitu ya. Cepat keluar, betul. Kalau Om ini kalau bahas pompa seneng ini ya. Bukan, kan saya ini awam, Om. Oh ya, ini itu. Itu pentilnya satu apa bisa dua? Ini pentilnya ini bisa 3 malah. Loh. Presta, Schroeder, dan Dunlop itu semua bisa ini. Maksimum tekanannya 120 PSI, jadi cukup tinggi. Menurut saya selama ini pernah ngisi ban itu paling tinggi 110. Malah yang belakangan ini ban saya cubles paling tinggi saya isi itu 70 PSI, 70-80 PSI itu sudah paling tinggi. Pernah ban saya diisi kebesaran di tengah jalan meledos. Jadi kalau cubles itu ini velgnya tuh bannya keluar karena saking tingginya tekanannya. Yang waktu itu sepeda saya dipinjam terus yang isi nggak ngerti, akhirnya diisi 100, akhirnya buka bannya itu sampai keluar dari velgnya. Nah inilah fungsi-fungsi dan cara kerja dari mini pump Topic ini. Om, aku mau tanya Om. Iya. Kalau mini pump ini bisa dijadikan sebagai pompa satu-satunya di rumah atau enggak Om? Katanya kan kalau punya sepeda itu harus ready pompa. Misalnya ini, betul, ya. Misalnya ini saya jadikan karena saya sudah punya yang mini pump ini, bisa nggak sih saya buat merawatkan sepeda itu mungkin 3 hari sekali kali Om ya, pompa itu ya Om ya? Ya, tekanannya kadang-kadang berkurang. Ya, tekanannya berkurang kan, ngisinya juga nggak banyak. Ini bisa dijadikan pompa di rumah untuk sebagai pompa utama gitu nggak Om? Oh, kayak itu ya, satu-satunya gitu lah. Ini ada, maksudnya punya ini sehari-hari mompa gitu ya. Pertanyaannya bisa apa tidak? Bisa, tapi tidak saya sarankan. Nah, karena biar bagaimanapun effortnya mini pump ini Lebih besar jauh, lebih mudah ketika kita punya pompa lantai ya, floor pump itu, pompa yang gede itu biasa. Itu namanya floor pump. Kalau di bahasa orang NGRS itu floor pump ya. Iya. Itu jadi kan ngisinya lebih, tabungnya kan segini gede kan cepat, dan juga hose atau selangnya itu panjang, jadi kita ngisi gini ada selangnya gitu kan. Ya. Udah, ini kan bayangkan kalau sepeda Anda ditaruh, saya harus muter di bannya gini terus pompanya gini ya. Kalau cuman kurang 2 stroke gini enggak apa-apa, tapi kan masa Anda sebelum berangkat bersepeda sudah kemeringet dulu karena kelamaan mompa. Yakinlah kalau mompa ini pasti kemeringet ya, karena kalau Anda enggak. Tapi Om Joni pernah pakai nggak sih? Pernah, Dan memang kemeringet Om ya? iya. Apalagi kalau lama, nahannya lama gitu, pasti kemeringet, panas. Maksudnya kita kan negara tropis, lembab, pasti kemeringet gitu. Wih, kalau nggak percaya dicoba gitu loh, pasti kemeringet. Kalau ASEAN nemen, nggak kemeringet gitu. Masa pakai AC Om? Nah makanya kan kalau mau keluar, Berarti habis pompa terus nanti cuci dulu kok gitu ya? Nggak, maksudnya kan tangannya kan kotor. iya. Kan? Kalau habis megang ban pentil itu udah kotor, iya harus bilas sama cuci dulu. Iya, makanya kan nggak praktis. Kalau pakai floor pump, kalau di rumah itu idealnya pakai floor pump itu lebih enak. Tangan nggak kotor, kan tinggal masukkan gini dan sudah selesai cepat. Nggak keringetan, jadi capeknya capek sepedaan, bukan capek Mompanya. gitu. Kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa. Tapi ya dengan step-step tadi itu yang kemeringet, yang sulit, yang begini, tapi bisanya bisa. Nah, kenapa kok, terus Anda tanya gitu misalnya, kenapa kok nggak bawa floor pumpnya aja kemana-mana? Ya itu repot gitu, karena floor pump itu kan besar ya. Apalagi kalau kita cenderung ya yang sepeda balap itu, yang pakai sepeda balap itu seminim mungkin yang dibawa. Nah, seminim mungkin yang dibawa itu kan, jadi kalau pompa ya yang kecil yang mudah dikantongi seperti ini. Terus satu lagi Om. Ya. Om Joni kan pernah pakai tuh yang mini pump tuh. Ya. Kan juga kita tahu bahwa ada brand lain atau merek lain ya Om ya, yang mungkin bisa dikatakan yang
biasa atau yang murah gitu ya. Betul. Itu dari sisi pompanya beda nggak sih Om? Kalau dari merek lain sisi pompanya kurang lebih sama tergantung kualitasnya. Tapi ada beberapa brand itu yang biasanya tuh tidak menyediakan hostnya ini. Memang ada yang enggak. Tapi fiturnya selang ini tuh soalnya tadi ini waktu nyoba itu loh, saya nyoba itu loh, itu kok waktu pompa kok enak ya Om ya ini ya. Maksudnya enggak ekspektasi saya kan kalau kecil kan susah lah atau apa, ini kayak mantep gitu loh yang tadi kita topik ini kita pakai Om. Iya, karena presisi dari bahan ini akan bagus, jadi ketika dipompakan itu juga bisa maksimal. Dari situnya juga selangnya ini kan bagus, juga pilihan pemilihan scroll prestanya ini kan juga cukup mudah, simple ya Om ya, simple. Ada lagi yang lain tuh ada ya sebetulnya menurut saya yang lebih kecil lagi, itu pompanya malah lebih banyak lagi struknya, lebih capek lagi. Iya. Betul. Ada lagi yang menjadi pertanyaan momen ini, mungkin apa yang ditanyakan mengenai pompa kecil ini? Enggak sih, kalau tadi kan ya udah terjawab semua sih Om. Maksudnya kan kalau orang kayak saya ini lihat pompa gitu kan kayak bisa kalau trennya sekarang gak bahaya Nah, gak bahaya tuh kalau gak bawa menurut saya. Oh, kalau gak bahaya gak bawa tambah gak bahaya gitu ya. Gak bahaya gak bawa, kan gitu pertanyaannya. Bahaya menurut saya. Berarti ini salah satu tools yang harusnya wajib ya Om ya? Iya. Kalau Anda sepedaannya di dekat tempat tinggal, tidak terlalu jauh, mungkin ya tidak terlalu bahaya ya. Bahayanya apa? Bahaya ketika Anda misalnya sepedaannya di ujung gunung, jarak dari gunung itu ke pemukiman terdekat tuh 5 km. Kalau ban Anda gembos dan minta tolong, nggak ada signal, ya jalannya 5 km itu yang bahayanya di situ. Kalau Anda bawa pompa dan ban cadangan komplit, Anda bisa ganti di situ. Kira-kira biasanya ganti itu antara 15 menit mentok sampai setengah jam, itu bisa nyusul ke tempat-tempat sudah bisa langsung pulang. Kalau Anda jalan 5 km dengan bawa sepeda, kondisinya jalannya naik, itu bisa lebih dari 1 jam dan capeknya luar biasa sambil bawa sapida itu tadi ya. Iya, jadi Om Joni Om sangat saran dan recommended ya Om dengan pompa mini pump topik ini ya Om ya, sangat recommended ya. Kan saya juga pakai ini. Banyak ya Om ya dijual ya Om ya. Banyak, umum dijual ini umum di toko-toko rodaling dan toko-toko yang menjual ini umum. Oke Om, saya tak beli pompanya dulu ya. Oke, sudah jelas. Jadi jangan lupa paling enggak siapkan mini pump mini 1 di ketika Anda bersepeda. Sekian dari saya Om Joni Re. Makasih.